jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema memiliki anak atau menunda anak. Masya Allah. Tadi ini sebelum ada yang lewat nih, ada nih janji dari Habib Usman. Katanya mau jawab pertanyaan saya yang sebelumnya. Mungkin ada jamaah yang baru bergabung, jadi mungkin belum tahu pertanyaan. Saya ulang sedikit ya Habib ya. Tadi kan sudah dibahas tadi oleh Habib Abdullah mengenai penyebab menunda anak adalah karena takut adanya perceraian yang mengakibatkan broken home terhadap anak. Nah lalu ini pertanyaannya, jika orang tua berpisah, anak harus ikut ibunya atau ayahnya. Nah, bagaimana dalam Islam terkait hak asuh anak setelah perceraian? Apakah anak boleh memilih atau ada syarat khususnya dalam Islam? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Afwan Habib Abdullah, afwan Kang Mikdad, afwan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diceritakan bahwasanya seseorang mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang ngandungnya." Jadi udah diandung sama dia, disusuin juga sama dia gendong, dia pangku, dia rawat, dia mandiin, dia jagain, dia urusin. Dan sungguhnya bapaknya ini telah menceraikan aku sudah ditalak sama bapaknya, aku sudah difirokin sama bapaknya. Dan aku ingin mengambil anak tersebut darinya untukku. Dia pengen ngambil anak tersebut. Boleh gak ya Rasulullah? Maka waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti ahakku bihi malam tankih. Jelas bahwasanya kamu lebih berhak mengasuhnya. Kamu lebih berhak mengasuhnya. Itu siapa tadi? Itu seorang perempuan. Jadi ibu lebih berhak mengasuhnya selama ada kalimat malam tankihi, sebelum dia itu menikah. Jadi kalau dia belum menikah, ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Ini yang dijelaskan. Apa aja sih syarat-syaratnya? Unsur-unsur apa saja sih yang dapat menghalangi anak tersebut untuk tidak dapat mendapatkan hak asuh? Jadi seseorang bisa hilang hak asuhnya. Yang pertama, ariku. Ariku maknanya adalah seorang budak. Karena budak belum merdeka, yang dimana budak tersebut adalah milik daripada maulanya, tuannya. Maka oleh karena itu, budak tidak diperkenankan untuk mengurus ataupun mengasuh anaknya. Zaman sekarang udah gak ada budak, jadi gak ada cerita budak lagi. Ini kan zaman dahulu. Ya, yang kedua, fasik, yakni mereka pelaku daripada maksiat. Kalau misalkan seorang bapaknya nauzubillah atau seorang ibunya nauzubillah, summa nauzubillah, dia pelaku maksiat, entah dia khamar, dia judi, dia zina, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia tarikus salat, dia meninggalkan salat, dia tidak mengajarkan didikan dengan didikan agama, maka dia tidak berhak untuk mengasuh daripada anak tersebut. Jadi siapapun mereka pelaku maksiat, mereka pelaku dosa, mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhak untuk mendidik, mengurus, merawat anak tersebut. Karena apa? Takutnya dia lihat ibunya, dilihat bapaknya, oh bapaknya melakukan perbuatan dosa, anaknya pasti ngikut. Bapak ngomong kasar aja anak ikut. Karena apa? Anak cerminan daripada orang tuanya. Orang tuanya kalimatnya baik, anak baik. Orang tua kalimatnya buruk, anak menjadi buruk. Orang tuanya kasar, anak menjadi kasar. Orang tuanya orang tua yang soleh. Orang tuanya orang tua yang solehah. Maka nih saya anaknya bisa insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, ketika seorang tersebut pindah agama, yakni dia keluar daripada agama Islam, maka tidak berhak dia untuk mengurus dan mendidik anak tersebut. Yang keempat, wanita yang menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi kalau misalkan wanita ada yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau dia udah nikah lagi udah gak berhak. Yang berhak adalah yang ngurus adalah bapaknya. Kalau anak laki-laki sudah dewasa, anak bisa memilih mana yang lebih baik untuknya. Jadi kalau udah dewasa, udah balik, dia udah tahu mana yang benar, mana yang salah, dan usianya kurang lebih 17, 18 atau sampai 20, dia bisa milih, oh saya mesti ikut bapak saya atau dia milih ibunya, bismillah silakan. Tetapi kalau anak perempuan berbeda, di atas 7 tahun, haknya jatuh kepada bapaknya. Itu pun kalau ibunya belum menikah. Itu pun sekali lagi kalau ibunya belum menikah. Kalau anak perempuan sekali lagi, berbeda di atas 7 tahun. Jadi kalau dia di atas 7 tahun, haknya jatuh kepada bapaknya. Itu pun kalau ibunya belum menikah. Kalau ibunya udah menikah gimana? Diambil, bapak yang ngurus. Karena apa? Karena dididik dengan didikan bapaknya lebih baik. Karena di situ
harus dipahami dengan kalimat sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah ini kita bicara soal mengasuh anak, lalu juga menunda anak. Ini banyak sekali hal-hal yang masih perlu kita belajar lagi. Nah makanya sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita tanya-tanya sama guru-guru kita. Saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Emang marahnya kayak gimana, Kak? Marah gitu. Wih, aku nggak tahu ya. Kamu ngapain ya? Ini aib keluarga. Aib keluarga kenapa jadi dibongkar anak sendiri gini? Miska sorry banget nih. Gimana kalau yang mana? Ada kedua. Ya, ada yang kedua. Ronde kedua. Kayak bahas video kayak gitu, boy. Juga kayak gitu. Ibu biasanya gimana kalau lagi dimarahin mukanya? Halo? Kayak gimana coba? Banana? Kok aku nggak tahu juga, boy? Gue, Anaknya sampai pakai headset tuh, Pak. Misi, mohon maaf sih, wey. Ya Allah, ini pinter banget anaknya untuk mempersonate orang tuanya. Jadi memang benar ya, anak itu adalah peniru ulung. Lalu juga children see, children do. Nah itu ada istilah seperti itu. Anak memang seorang peniru, jadi apapun yang dilakukan sama orang tuanya ternyata anak iya. Karena tanpa disadari gitu, kadang kita juga nggak sadar setiap mata anak itu selalu mengamati, telinganya itu menyimak dan pikirannya mencerna apapun yang dilihat dan didengar. Nah sekarang saya mau ke Ustazah Liza dulu nih. Ustazah, apakah cara dan sikap yang dilakukan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak? Apakah benar anak merekam semua perbuatan orang tuanya? Lalu bagaimana sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam Islam di depan anak? Nah ini penting banget nih. Kak Aca anaknya lucu banget ya. Lucu udah banget, bisa pinter acting banget. tadi ya. Kayaknya memang darah dari Turunan orang dari tuanya. orang tuanya. Masya Allah. Baik, Terus izin jawab Habib sama. Abdullah, Habib Usman, Bang Mikdad. Jamaah! Yeay. Oh jamaah, Yeay. bagaimana sih supaya kita menjadi contoh yang baik kepada anak dan apa yang perlu kita lakukan dan tidak kita lakukan di depan anak. Orang tua apabila sering berzikir, tadi Habib Usman sudah katakan berzikir, bertasbih, bertahmid, maka anak pun akan ikut berzikir. Orang tua sering membawa anaknya ke masjid, maka tidak aneh kalau anak balita sudah bisa mengikuti lafaz azan ketika dikumandangkan. Orang tua menyuruh anaknya untuk mengantarkan sedekah kepada fakir miskin, maka akan berbeda dengan anak yang sudah disuruh oleh orang tuanya untuk ke warung membeli rokok atau narkoba, na'udzubillah. Orang tua yang memakai jilbab, ibunya memakai jilbab, memakai pakaian yang menutup aurat, maka anaknya pun akan ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya, ya. Dan janganlah menghardik, berkata kasar, berteriak di depan anak. Kalau kita tidak pernah berteriak kepada anak, maka jangan samakan anak dengan yang sering membentak kedua orang tuanya. Ya, karena dalam Al-Quran Allah berikan 3 modal bagaimana agar kita menjadikan anak-anak jadi anak yang soleh-solehah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Bang Mikdad, ada enggak bocah langsung brojol langsung minta jajan? Waduh, Enggak ada. La ajaib itu. ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dijadikannya pendengaran, wal absar diberikan penglihatan, wal afidah diberikan hati, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya sok yuk dengerin telinga anak-anak kita sama ajian Al-Quran. Wal absar, liatin matanya sama ayat-ayat Al-Quran. Wal afidah, berikan didikan yang baik agar anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Ini punten, kan kadang ada ibu-ibu boro-boro mau ngaji sama anak-anaknya. Punya Quran punya, suka dibukaan B doang. Dibacanya mah kagak pernah, ya baca nggak bisa ngaji, titipin anak-anak ke pengajian, guru ngaji ikhlas,
ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubiyah beliau ajarkan. Masih ingat kalau guru ngaji udah ngajarin Bang Mikdad. Mim patama, te patah ta, Masya mim Allah. domahmu, matamu. Makanya dari dulu ya Allah, namanya guru ngaji nggak ada yang pernah demo di Pemda, di Pemprov karena minta kenaikan gaji. Betul, Nggak betul, pernah. betul. Oleh karena titipkan anak-anak ke pengajian. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah, bukankah aku telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Tanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Walaupun dengan dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, tapi anak didasarkan dengan kalimat tauhid. Kata Al-Quran tadi, tidak akan pernah mudah goyah walaupun angin menerpa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jadi luar biasa maknanya. Jadi istilahnya kalau misalnya anak udah punya pondasi, jadi insya Allah nanti menerpa kehidupan Terhindar yang daripada dekadensi itu. moral. Masya Allah, ada istilah if you don't stand for something you will fall for everything. Yes, yes. Masya Oke. Allah. Silakan. Ini mohon maaf nih, jika misalnya pasangan itu ingin sekali mempunyai anak setelah menikah gitu, namun belum dikasih oleh Allah. Ada nggak sih Bib doanya nih? Mungkin barangkali jamaah yang di rumah nih nunggu dari tadi. Saya ini butuh doa nih supaya mudah-mudahan nih saya segera punya anak Bib. Nah ini mohon Ya Rob. penjelasannya Bib. Amin, mudah-mudahan Iya, insyaallah. silakan Mohon Habib. izin Bang Mikdad, mohon izin Habib Usman, Tafadhal, Ustazah Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini mudah-mudahan yang nonton saat ini pemirsa Islam itu indah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak yang soleh Amin. dan soleha Amin, ya insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada ijazah dari Al Habib Salim bin Hafid. Di dalam kitab Minhatul Ilah disebutkan Habib Salim bin Hafid ini kakeknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, ada dua ayat yang perlu dibaca. Yang pertama dari surat Ali Imran. Alhamdulillah tadi udah dibaca sama Ustazah Liza. Suaranya bagus sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan min ahlil Quran semuanya insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Sayyidina Zakaria alaihissalam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada kita dzurriyyah yang thayyibah, dzurriyyah yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua ini di dalam surat Al-Furqan. Ini doanya dari hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa-doa yang sangat luar biasa. Dua ayat tadi ya. Yang pertama tadi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini dicatat jamaah, diamalkan. Ini ijazah daripada Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau diijazahkan lagi oleh gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur dan juga oleh gurunya Habib Umar Al-Haddad di dalam kitab Minhatul Ilah. Bahkan dikatakan fa innahuma mujarrabatan. Ini dua ayat mujarrab. Dibacanya kapan, Beb? Dibacanya bil iktsar. Banyak aja dibaca. Ada yang mau jadiin wirid 100 kali sehari, ada yang mau jadiin 200 kali, ada yang mau jadiin 3000 kali sehari. Fadhal, monggo silahkan. Dibaca setiap hari, yang penting diperbanyak. Bil iktsar.
Bahkan beberapa ulama ahlil asfiya mereka mengatakan apa makna iksar? Makna iksar itu agol syeknya salah subiah. Paling sedikit itu 300. Itu maknanya iksar, memperbanyak. Seseorang dikatakan memperbanyak solawat, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Kalau ada anjuran seperti itu paling sedikit berapa Beb? Paling sedikit 300 kali. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya udah 125 habis sholat berapa kali baca terus, mudah-mudahan diberikan dzurriyyah yang soleh dan soleha. Habib, ayatnya saya males nulisnya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Perbanyak baca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat berikutnya apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah kedatangan orang minta resep. Di antara resep buat orang yang nggak punya anak adalah memperbanyak membaca istighfar. Nah, ini kalau kita mungkin ada kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk kembali kepadanya, perbanyak istighfar, baca doa-doa yang baik. Bahkan di antara cara mustajab doa juga adalah membaca istighfar, baca bismillah, hamdalah, sholawat kepada Rasulullah, kemudian mulai dengan istighfar, minta hajatnya, minta anak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Aduh, Masya Allah, itu doanya sumbernya jelas dan mudah-mudahan tadi jamaah sempat mencatat ya karena penting banget. Dan mudah-mudahan jamaah yang di rumah yang belum diberikan rezeki anak segera diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang di rumah pasti udah nggak sabar nih dari tadi nunggu pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya, sudah ikut berpartisipasi di Islam Itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama, ini ada dari Instagram @dindafatia. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim Islam Itu Indah. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan nih tentang anak yang ingin saya adopsi. Memiliki anak adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita sudah bertahun-tahun menikah, lalu belum punya anak juga dan memilih untuk adopsi anak, apakah itu termasuk rezeki yang dikasih Allah juga? Nah, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Boleh langsung dijawab oleh guru kita Habib Usman nih, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengangkat anak adalah budaya yang ada sebelum pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana anak angkat berbeda dengan anak kandung. Satu. Yang kedua, anak angkat ingat dia bukan mahram kita, yang dimana harus bisa menjaga aurat sama dia ketika di usia baliknya dan harus paham aturannya. Yang ketiga, anak angkat tidak boleh memakai nama belakang bapak angkatnya. Harus dengan nama bapak kandungnya. Contoh misalkan, ente ngangkat anak, Betul. ya kan? Iya. Namanya misalkan Ahmad bin Mikdad, nggak boleh. Nggak boleh, Dia ya. mesti Ahmad bin nama kandungnya. Nama bapak kandungnya. Haram. Kenapa? Karena itu udah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti, menggunakan nama kandung bapaknya. Baik. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anak angkat tidak menerima waris. Lebih baik saran saya, ini saran saya nih. Iya. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, atau ibu berharap munajat bangun malam, Allah berikan anak yang Amin, soleh amin, soleha. amin, amin, Dan ya juga Allah. sodakoh yang banyak, insya Allah Allah berikan anak dan keturunan yang soleh soleha. Amin ya rabbal Masya Allah. alamin. Dapat ilmu baru, sodakoh yang banyak. Betul, Mudah-mudahan. biar dapat anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Zoya Maulina. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah sudah 12 tahun. Awal nikah memang memutuskan untuk menunda anak selama setahun karena suami belum siap. Tetapi sesudahnya kami malah semakin jarang berhubungan hingga sejak usia pernikahan kelima, suami tidak ngasih nafkah batin lagi sampai sekarang dengan alasan capek. Saya ingin punya anak mengingat usia, tapi suami tidak mau diajak ikhtiar berobat dan lain-lain. Suami saya buat sholat saja susah. Saya selalu doakan suami saya semoga dapat hidayah. Keluarga saya sudah minta saya tinggalkan suami jika tidak bisa berubah.
Saya juga dapat godaan dari teman kerja. Apakah ini semua akibat dari menunda momongan itu Ustadz Ustazah? Saya terus mohon ampun sama Allah, mohon petunjuk. Saya ingin punya anak Ustadz Ustazah. Waduh, Curhat silakan banget dijawab. ya. Iya curhatnya sedih juga kita jadinya ya, mohon dijawabnya oleh Iya, Ustazah jadi Liza. usia 12 sampai 12 tahun pernikahan Betul, belum punya keturunan. karena awalnya mencoba menunda dulu. Dan apakah ini akibat katanya kan, Masya Betul. Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan ma asabaka min musibatin hasanatin faminallah. Musibah atau apapun yang diberikan dan baik-baik itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik. Sementara bencana atau ujian yang datang kepadamu maka itu ulah dirimu sendiri. Tapi apa yang perlu kita lakukan di sini? Coba introspeksi dengan suami, tanyakan mau dibawa kemana hubungan kita. Coba ya tanyakan kepada suami, ikhtiar lagi mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Wallahu Amin, a'lam. amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan solusinya segera mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan suaminya juga segera diberikan hidayah. Tadi dia Hidayah, minta doa. amin. Amin, amin. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah nanti ada muhasabah dari Habib Abdullah. Dan insya Allah nanti kita akan berdoa bersama. Jadi setelah ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.